Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Saya percaya bahwa saudara ada dalam penyertaan pelindungan Tuhan. Saya berdoa kiranya Tuhan terus menyertai, memberkati dan melindungi kita dimanapun kita berada. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya kalau kita ada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk memulai hari ini bersama dengan Tuhan, memulai hari ini dengan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat hari ini, kami bersyukur Tuhan sudah memelihara menyertai kami sepanjang malam. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Dan hari ini kami percaya adalah hari yang diberkati. Itu sebabnya Tuhan tuntun kami dan kebenaran-Mu, biar kami berjalan dalam kehendak-Mu, rencana-Mu. Kami berjalan dalam tuntunan firman-Mu. Urapi firman-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan dari Markus pasal 14 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-38. Yesus di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan ia mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita tadi adalah saat-saat di mana Yesus menjelang naik ke atas kayu salib untuk menyelesaikan tugasnya menebus dosa saudara dan saya. Di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang berat, di masa-masa yang penuh dengan ketakutan itu, Yesus mengajarkan kita satu hal. Yesus mengajarkan kita satu kebenaran yang saya percaya itu menjadi pedoman buat kita ketika kita melewati masa-masa atau situasi-situasi sulit seperti yang kita alami hari-hari ini. Saudara dan saya tentu tahu bahwa situasi kita hari-hari ini adalah situasi yang sangat sulit. Wabah corona sudah mengguncangkan dunia ini, bahkan begitu mengguncang bangsa dan negara kita. Kita tahu akibat daripada virus corona ini ada begitu banyak orang yang meninggal dunia. Ada begitu banyak goncangan di bidang ekonomi. Ada begitu banyak goncangan yang sebentar terjadi di sekitar kita. Tapi saudaraku yang kekasih Tuhan, dalam situasi seperti itu, dalam situasi yang sulit seperti itu, Tuhan mengajar kita untuk kita tetap berdoa. Karena doa adalah merupakan senjata yang ampuh untuk memberikan kekuatan kepada saudara, untuk saudara bisa berkemenangan di dalam pergumulan kehidupan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak semua hal dalam kehidupan kita ini kita bisa atasi. Tidak semua uang bisa selesaikan. Uang tidak bisa membeli kesehatan. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Uang tidak bisa membeli tidur nyenyak, kata orang. Bahkan saudara, uang kita tidak bisa membeli nyawa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah gambaran kehidupan kita. Tidak semua kita bisa atasi. Tapi berita baiknya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan mengajarkan kita bahwa doa adalah jawaban dari setiap persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Baik itu persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan kesehatan, bahkan persoalan masa depan sekali. Tuhan menyediakan jawaban
ketika kita datang berdoa. Nah saudara, bacaan kita mengajarkan kepada kita apa yang Yesus lakukan ketika dia menghadapi masa-masa yang sulit. Apa yang Yesus lakukan ketika dia takut dan gentar. Apa yang Yesus lakukan ketika dia menghadapi situasi yang berat dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberikan kita pelajaran yang indah ketika kita melewati situasi-situasi yang sulit seperti yang kita alami hari-hari. Hal yang pertama yang Tuhan ajarkan kepada kita hari ini yaitu berdoa. Yesus ketika dia menghadapi situasi sulit ini, dia berdoa kepada Bapa. Situasi apa yang saudara hadapi hari ini? Situasi yang tidak ada jalan keluarnya. Yesus mengajar kepada kita, berdoa. Karena tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan ketika saudara berdoa. Yesus mengajar dan memerintahkan kita untuk berdoa. Dan saya ingat beberapa tahun yang lalu seorang hamba Tuhan pernah berkata, ketika Anda malas berdoa, sebetulnya itu saat saudara membutuhkan untuk saudara berdoa. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, setan tidak peduli saudara bertobat asalkan saudara tidak berdoa. Setan tidak terlalu peduli apakah saudara masuk gereja atau tidak. Yang penting adalah saudara tidak berdoa. Karena setan tahu, iblis tahu bahwa ketika saudara berdoa, maka ia akan kalah. Karena ada kuasa di dalam doa saudara. Kalau kita melayani, tetapi kita malas berdoa, kita sebetulnya sementara lemah. Kalau kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, itu saat dimana kita perlu untuk berdoa. Mengapa doa penting? Karena doa saudara adalah senjata untuk memenangkan peperangan rohani kita. Begitu saudara menjadi orang Kristen, itu medan peperangan bagi saudara dan saya. Kita harus terus berdoa, karena doa adalah merupakan senjata untuk memenangkan peperangan. Alkitab mengajarkan kepada kita, doa orang benar sangat besar kuasanya. Bahkan Alkitab mengajarkan kepada kita, peperangan kita adalah peperangan bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh di udara, penghulu-penghulu di udara. Kita sementara melewati peperangan yang tidak kelihatan, memerlukan doa. Dan senjata itu ada di tangan saudara, yaitu doa saudara. Dunia ini mungkin memiliki senjata uang. Dunia ini mungkin memakai kekuatan mereka untuk melawan. Tetapi saudara punya kekasih Tuhan, sebagai anak Tuhan, senjata kita adalah doa kita. Di tangan saudara ada kekuatan yang luar biasa yang tidak terbatas. Waktu Anda berdoa, maka saudara akan melihat, mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Di tangan saudara ada senjata yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Ketika saudara berdoa, saudara akan melihat mujizat terjadi dalam kehidupan. Yang kedua, doa bukan hanya merupakan senjata di tangan saudara, tetapi doa adalah kunci untuk membuka pintu yang tertutup. Saat Anda menghadapi situasi yang tidak ada jalan keluar, saat saudara menghadapi kemustahilan, Anda punya satu kunci, yaitu doa. Karena doamu akan membuka pintu kemustahilan. Waktu Anda berdoa, jangankan pintu dunia ini, pintu surga akan dibukakan buat saudara. Saya ingat beberapa tahun yang lalu kami sementara bergumul dengan keluarga kami. Kami bingung, kami tidak tahu harus bagaimana. Semua jalan buntu. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, kami mengambil keputusan untuk berdoa. Dan kami belum melihat dalam situasi yang tidak ada jalan, Tuhan bisa buka jalan. Karena doa saudara adalah kunci untuk membuka pintu kemustahilan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang sementara saudara hadapi? Berdoalah, Anda akan mengalami melihat bagaimana Tuhan berbicara dengan saudara.
Yang ketiga, yang terakhir, doa adalah merupakan proteksi perlindungan ilahi. Doamu adalah perisaimu. Ketika Anda berdoa, Anda akan mengalami perlindungan ilahi. Kita sementara dikelilingi wabah penyakit yang kita tidak tahu, kita tidak lihat. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tapi saudaraku yang kekasih Tuhan, doa kita akan membuat kita mengalami proteksi ilahi. Tuhan akan membentengi saudara. Tuhannya akan melindungi saudara. Saudaraku, mari kita belajar untuk terus berdoa dalam situasi apapun. Kita tidak pernah menyerah. Kita tidak pernah putus asa. Mungkin saudara takut, mungkin saudara khawatir. Itu pun dialami oleh Yesus di Taman Getsemani ketika dia menghadapi penyaliban. Alkitab berkata, dia sangat takut dan dia gentar. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus berdoa. Yesus memberikan teladan buat saudara dan saya. Karena waktu saudara berdoa, itu adalah merupakan senjata di tangan saudara yang akan membuat saudara berkemenangan. Waktu saudara berdoa, saudara sementara menggunakan kunci untuk membuka pintu kemustahil. Bahkan waktu saudara berdoa, Anda sementara memproteksi kehidupan, memproteksi keluarga, Anda dalam proteksi ilahi, sehingga saudara terpelihara dalam anugerah Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi berkat buat saudara untuk tetap saudara berdoa dalam situasi apapun, sehingga saudara tidak pernah menjadi pribadi yang lemah yang kalah, tapi saudara berkemenangan. Saudara melihat mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur firman-Mu mengajar kami. Firman-Mu menuntun kami untuk kami berdoa dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi yang sulit sekalipun. Karena kami percaya bahwa doa kami adalah senjata. Doa kami adalah kunci untuk membuka pintu mujizat. Bahkan doa kami adalah proteksi ilahi yang kami sementara gunakan ketika kami berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman. Dimanapun kami berada, dimanapun umat-umat-Mu berada, hamba berdoa. Jamah, berikan kami Tuhan, berikan kekuatan kepada kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah hati dihiburkan. Bahkan yang membutuhkan pertolongan Tuhan, biar pertolongan turun atas kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini dan kami melangkah bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus